Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ustazah berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, selalu semangat dan lebih semangat lagi pada hari ini ya. Hari ini Ustazah ingin menyampaikan satu materi lagi tentang Asmaul Husna ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa nama Allah. Hari ini Ustazah ingin menambahkan satu lagi materi tentang nama-nama Allah yang sangat luar biasa ya. Kalian siap belajar? Baik, boleh siapkan buku dan alat tulis kalian. Hari ini Ustazah ingin mengajak kita semuanya mengetahui tentang makna di balik satu nama Allah yang luar biasa, yaitu Al-Alim. Ya, apa? Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Di dalam Al-Qur'an ya, nama Al-Alim ini ada di dalam surat Al-Fussilat ayat ke-36 ya. Surat Fussilat surat ke-41 di dalam Al-Qur'an di ayat ke-36. Boleh minta tolong kepada ayah bunda di rumah untuk bisa membantu kalian mencarikan ya di mana posisi surat Fussilat ini ayat ke-36. Ustazah bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Yang artinya sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, tadi artinya Al-Alim adalah maha mengetahui. Ada dua nama Allah dalam surat Fussilat ayat 36 ini, yaitu As-Sami dan Alim ya. Tapi hari ini Ustazah ingin kita belajar tentang Al-Alim. Tadi ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak, Ustazah ingin mencoba menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik ya. Semoga kita semuanya nanti bisa mengambil pelajaran di sana. Ya, dikisahkan ada seorang ustadz gitu ya, ada seorang guru punya 3 orang murid. Namanya Azam, Royhan, dan Faiz ya. Ketiga murid ini sudah lama belajar dengan Ustadz ya. Ustadz ingin apakah pelajaran yang Ustadz berikan sudah diterima dengan baik oleh mereka. Nah, kemudian Ustadz ingin menguji bagaimana kemampuan mereka ya dalam memahami pelajaran yang sudah diberikan tentang iman. Suatu hari dipanggillah ketiga murid ini, si Azam, Royhan, dan Faiz di hadapan Ustadz. Dan Ustadz menyampaikan sebuah perintah. Ustadz ingin kalian semuanya nanti ya, si Azam, Royhan, dan Faiz membawa masing-masing 1 ekor ayam yang Ustadz berikan hari ini. Kembalilah besok ke hadapan Ustadz dengan kondisi ayam ini sudah disembelih tanpa orang lain tahu bahwa kalian sudah menyembelih ayam-ayam ini. Apakah kalian paham? Dan serentak ketiganya, si Azam, si Royhan, dan si Faiz ini menyampaikan, siap Ustadz. Insya Allah besok kami akan menghadap Ustadz dengan kondisi ayam yang sudah disembelih tanpa orang lain mengetahui. Nah, gitu ya. Akhirnya ketiganya, si Azam, si Royhan, dan si Faiz ini meninggalkan Ustadz, kembali ke tempatnya masing-masing sambil membawa masing-masing 1 ekor ayam ya. Kemudian keesokan harinya saat yang ditunggu tiba ya, mereka harus menghadap Ustadz dengan menyelesaikan misi ya, menyelesaikan perintah Ustadz bahwa ayam yang diberikan kemarin sudah disembelih oleh mereka tanpa orang lain mengetahui. Datanglah si Azam ya kepada Ustadz. Ini Ustadz, ayam yang sudah kesembelih ya, aku menyembelihnya di tengah malam saat seluruh keluarga saya sudah tidur terlelap. Ya, tidak ada orang yang mengetahui kecuali saya sendiri. Kemudian si Royhan juga menyampaikan, Ustadz, ini ayam yang sudah saya sembelih. Saya menyembelihnya saat semua orang pergi di rumah dan saya masuk ke kamar mandi. Saya sembelih di kamar mandi, begitu ya. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui.
Baik, kata Ustadz. Kemudian mana Faiz punyamu gitu ya. Si Azam, si Raihan sudah selesai menyampaikan, melaporkan. Faiz datang kepada Ustadz dengan takut-takut gitu ya, maaf Ustadz, ayamnya masih hidup, belum saya sembelih. Loh, kan kemarin disuruh Ustadz untuk menyembelihnya. Wah, saya bingung Ustadz, saya nggak ngerti gimana caranya. Soalnya kan perintahnya Ustadz disuruh menyembelih tanpa orang lain mengetahui. Nah, setiap saya pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi, saya merasa selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang melihat. Pasti aku ketahui oleh oleh semuanya. Nah, begitu ya disampaikan oleh Faiz, diketahui oleh siapa? Raihan bertanya, kan gampang, kamu tinggal sembunyi gitu ya. Azam juga begitu ya menyampaikan, lo kan tinggal niat karena Allah, bismillah aja, lalu sembelilah di tempat yang sepi lah gitu ya. Kata Faiz, kan kata Ustadz, Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu maha mengetahui, ya mengetahui segala sesuatu. Karena itulah saya tidak menemukan tempat yang tersembunyi ya, karena dimanapun saya sembunyi, dimanapun saya berada, Allah maha mengetahui. Masya Allah ya, luar biasa sekali apa yang difahami oleh Faiz tersebut, sehingga Raihan pun manggut gitu ya. Wah betul Ustadz, kata Faiz gitu ya, kami nggak pernah menduga bahwa ternyata meskipun kita bersembunyi dimanapun ya, di tempat yang gelap apapun ya, di tempat yang sepi sekalipun tanpa manusia mengetahui, tapi ternyata tidak bisa ya, karena Allah maha mengetahui dimanapun kita berada, pasti Allah mengetahui keberadaan kita. Jadi Ustadz memberikan selamat ya kepada ketiga muridnya ini, terutama kepada si Faiz ya, karena berhasil menyelesaikan misi gitu ya. Apa yang dimaksud oleh Ustadz bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari siapapun ya, dari apapun ya, karena Allah maha mengetahui. Begitu ya anak-anak ya, bagaimana kita mencoba memahami Al-Alim ya. Satu nama Allah ya dalam Asmaul Husna, Al-Alim itu artinya Allah mengetahui, artinya kita tidak bisa bersembunyi dari Allah ya. Apapun yang kita niatkan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, pasti Allah tahu. Allah maha mengetahui, Al-Alim ya. Semoga kalian memahami materi ini, nanti berlatih ya kembali apa yang disebut dengan Al-Alim. Tolong sampaikan kepada ayah bunda ya, tidak perlu ke Ustazah Leni, ke ayah bunda sampaikan bahwa tadi belajar satu nama Allah yaitu Al-Alim, yang artinya maha mengetahui ya. Kemudian tadi apa di dalam Al-Quran, di dalam surat apa ya, kata Al-Alim ini ya, ada di dalam surat Fussilat ayat 36 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innahu huwas samiul alim ya, begitu ya. Jadi itu insya Allah materi kita hari ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami. Nanti kalian ceritakan kembali kisah yang Ustazah sampaikan pada hari ini, bisa kepada ayah, bisa kepada bunda, bisa ceritakan kepada kakak juga atau adik ya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.